Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelas ICT literasi ya, saudara-saudara. Ada dua kelas yang saya gabungkan di dalam forum ini ya. Kemudian Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari Anda semuanya ya. Dan Anda semuanya juga sangat aktif di dalam kelas ICT literasi ya, dan juga bisa mengikuti kelas mode percepatan. Jadi kelas mode percepatan ini saudara-saudara merupakan salah satu daripada keunggulan kelas online ya, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk berakselerasi ya. Berakselerasi itu bukan berarti meninggalkan kualitasnya ya. Berakselerasi itu maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada Anda ya dalam waktu yang 50% dari alokasi waktunya kan untuk menyelesaikan semua modul gitu ya. Jadi karena mata kuliah ini pengantar sifatnya, jadi terlalu ini ya, tidak terlalu ada hal yang signifikan dalam menjalankannya, karena semua materi-materinya bersifat pengantar. Dan juga saya melihat keaktifan dari Anda semuanya juga sangat mendekati 90% ya. Hanya sekitar 10% lah yang tidak aktif ya. Tapi nggak apa-apa, nanti yang 10% yang tidak aktif ini nanti gimana gitu ya. Yang 10% tidak aktif ini kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dengan mode normal ya. Jadi nanti Anda yang berakselerasi ini saya berikan kesempatan untuk menyelesaikan dalam waktu 8 minggu. Nah, ini kan kita udah di minggu depan tuh minggu keempat ya, saudara-saudara ya. Iya, Pak. Nah, berarti langsung UTS ya. Langsung UTS gitu ya. Dan UTS-nya saya bikin berdasarkan materi-materi yang telah kita bahas ya, mulai dari materi pertama artificial intelligence, kemudian sampai materi yang kemarin yakni materi tentang IoT dan 5G ya. Nah, materinya cukup mudah, jadi Anda nanti nggak perlu repot untuk mengerjakan UTS-nya ya. Jadi UTS-nya itu menggunakan bahan dan materi yang telah kita diskusikan dalam forum. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya, tinggal dikerjakan saja ya. Yang pasti saudara-saudara di dalam Anda menjalankan mode SPL ini, pastikan Anda bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Karena Anda dalam satu semester diberikan beban belajar 18 SKS minimal oleh Prodi ya. Jadi 18 SKS ini dengan nanti ICT literasi Anda selesaikan di minggu ke-8, berarti Anda bisa konsentrasi di mata kuliah lain yang tidak mode SPL ya. Tahun ini Universitas Berasia menerapkan mode SPL itu ada di beberapa mata kuliah ya. Mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum ya. Kemudian juga ada di ICT literasi. Jadi bersyukurlah Anda yang pertama kali mencoba SPL di mata kuliah ICT literasi ya. Nah, saya tanya kepada Anda saudara-saudara, ada masalah kira-kira dalam menjalankan perkuliahan? Ya, Eh, silakan. Mungkin untuk absensi Pak Ucup, mohon maaf karena mungkin teman-teman juga sama. Kalau saya sendiri kalau melihat daftar hadir kita kok masih nol gitu. Itu gimana gitu Pak Ucup? Ya, ya, itu karena belum direkap. Karena di minggu 1, 2, 3 ini ada mahasiswa susulan yang masuk gitu ya. Jadi itu nanti rekapnya minggu depan ya. Jadi selama Anda beraktivitas di LMS, insya Allah sih nggak ada masalah ya. Jadi itu hebatnya online itu meninggalkan jejak digital ya. Jadi selama Anda memiliki bukti beraktivitas ya kan, itu pasti akan kerekam ya, tidak akan mungkin ketinggalan ya. Dan juga tidak bisa titip absen. Nah, itu ya. Jadi hebatnya jejak digital itu kita juga tidak bisa titip absen seperti waktu kuliah tatap muka ya. Dan jangan khawatir ya, rekap insya Allah segera kita bereskan ya. Yang penting Siap Pak Ucup, makasih. jadi Anda pastikan beraktivitas di LMS ini sebaik-baiknya, seoptimalnya ya. Karena saya pikir dan juga pernah pengalaman kita selama 4 tahun ya, ini tidak ada masalah ya. Masalahnya itu cuma ada dua, masalah motivasi ya, time management, kemudian masalah koneksi. Tiga ya, tiga masalah ini ya. Tiga masalah ini yang seringkali
mahasiswa itu ada kendala di situ, ya. Jadi kuliah online dikira itu tidak membutuhkan keaktifan. Nah, harus aktif mengikuti instruksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen di dalam LMS, ya. Jadi Anda jangan khawatir selama Anda beraktivitas sebaik-baiknya, ya kan, Anda pasti mendapatkan hal yang lebih di dalam pembelajaran online ini, ya. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama ya mengenai evaluasi secara keseluruhan. Ada masalah lain, saudara-saudara? Silakan. Selain Mas Nanang ini, silakan. Oke, lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke, saudara-saudara, eh, untuk UTS nanti saya bikin sederhana saja. Ya, UTS ini membuktikan bahwa Anda menyerap materi yang diberikan, jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Pas UASnya nanti yang agak sulit. So, UASnya itu saya bikin Anda melakukan presentasi dengan vlog ya. Seperti biasa, Universitas Berasia ini kampus online ya yang menggunakan segala macam media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan ya sebagai dokumentasi pembelajaran ya. Jadi nanti waktu UAS pastikan Anda semuanya memiliki channel YouTube masing-masing ya. Channel YouTube ini digunakan sebagai dokumentasi Anda untuk mengunggah presentasi Anda masing-masing ya. Jadi Anda nanti membuat presentasi kurang lebih 10 sampai 15 menit diunggah di channel YouTube masing-masing. Jadi waktu mengumpulkan dokumen UAS cukup mengumpulkan dua dokumen ya. Satu dokumen PPT-nya, yang kedua adalah dokumen link YouTube-nya yang berisi tentang penjelasan daripada PPT yang telah Anda buat ya. Nah, saya pikir bisa ya membuat channel YouTube saudara-saudara ya. Iya, Pak. Siap, Bisa Pak. ya. Nggak ada masalah ya. Semua orang pasti punya channel YouTube lah ya untuk ini ya, dokumentasi pembelajaran ya. Nah, ini saudara-saudara nanti sebagai bukti Anda bahwa Anda itu kuliah di Universitas Berasia. Jadi Anda itu punya bukti yang banyak. Tidak pernah datang ke kampus tapi eksis di media online ya. Dalam arti media itu adalah digunakan untuk pembelajaran ya. Jadi Anda nanti punya dokumentasi yang banyak sekali ya mengenai perkuliahan di Unsia yang itu Anda gunakan sendiri sebagai dokumentasi ya. Berbeda dengan zaman saya dulu kuliah saudara-saudara ya. Saya alhamdulillah ya itu kuliah itu lengkap, paket lengkap dari S1, S2, S3. Setelah S3 pun nggak selesai. S3 itu saya postdoc. Postdoc pun nggak selesai. Saya riset di luar negeri di Jepang. Jadi bayangkan ya. S1 5 tahun, S2 2 tahun, S3 5 tahun. Riset di Jepang hampir setengah tahun. Postdoc 2 tahun. Itu foto foto kuliah itu nggak ada saya. Ya, foto saya kuliah, apalagi video, ya, apalagi foto dengan pacar itu nggak ada sama sekali. Ya. Nah, kalau dengan kuliah online sekarang kita bisa mendokumentasikannya dengan baik ya. Dulu waktu saya eksperimen di laboratorium ya, itu juga sama karena laboratoriumnya adalah laboratorium ruang gelap ya, nggak bisa difoto orangnya. Yang bisa difoto hanya objeknya gitu kan karena ruang gelap ya. Jadi ruang di mana tidak boleh ada cahaya di luar benda eksperimen yang masuk. Jadi kalau mau moto orang ya sama aja dengan moto hantu. Nggak ada orangnya gitu ya. Nggak kelihatan maksudnya ya. Jadi Iya. itu salah satu contoh saudara-saudara kuliah online ini sangat memberikan peluang bagi kita ya untuk mendokumentasikannya ya. Jadi satu-satunya bukti saya kuliah itu hanya satu, ijazah doang ya. Tapi kalau Anda saudara-saudara, buktinya banyak sekali. Buktinya itu adalah dokumentasi Anda secara digital ya. Track record Anda secara digital ya, sehingga walaupun Anda tidak pernah datang ke kampus Universitas Berasia, tapi ada semua dokumentasinya tadi itu ya. Nah, itulah yang itu membuat kita ya kan Universitas Berasia ini dipercaya menyelenggarakan pendidikan online ya. Karena apa? Karena kita memiliki konsep di mana perkuliahan ini
dijalankan oleh yang mahasiswa yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu saudara-saudara ya. Iya, Pak. Baik. Oke. Nah, saya akan bahas sekilas saja tentang apa itu materi yang kemarin saya berikan kepada Anda, ya. Materi tentang apa itu Internet of Things ya, sama 5G ya. Iya, Pak. Oke, IoT. untuk materi yang telah Anda diskusikan itu bagus-bagus semua ya. Jadi sudah tidak ada masalah ya. Jadi saya melihat itu Anda semua sudah bagus ya, bisa mengutarakan gagasan dan pendapat dan juga bisa melengkapi satu sama lain. Jadi apa itu? Jadi knowledge yang enak untuk dibaca oleh semua orang ya. Oke. Nah, saudara-saudara, apa itu Anda tentu pernah apa itu juga melaksanakan eh, pembelajaran dalam kelas ya. Pembelajaran dalam kelas itu ketika guru atau dosen sudah menjelaskan ya, untuk terjadi diskusi itu sangat kecil kemungkinannya. Ya, kenapa? Karena ada perasaan malu dari siswa atau juga dari mahasiswa. Ya, begitupun juga yang saya alami ketika mengajar di kelas tatap muka. Ya, itu yang tanya itu bisa dibilang segelintir. Ya, tidak sebanyak waktu saya di online. Begitu di online, yang tanya itu hampir 100% kelas, seperti Anda ini. Ya, kenapa? Karena mereka bertanyanya tidak selalu menggunakan ini ya, menggunakan apa itu tidak bisa menggunakan media ya. Jadi bisa menggunakan chat, bisa menggunakan forum, ya. Yang itu kelebihan daripada pembelajaran online adalah eh, memediasi, ya, memediasi para siswa atau mahasiswa, ya, untuk bisa bertanya tidak langsung, ya. Jadi kalau bertanya langsung itu pasti malu-malu mahasiswa itu. Ya kan? Ada pertanyaan, saudara-saudara, nah mereka agak malu. Ya, tapi kalau di online itu silakan Anda bertanya, itu langsung ada yang bertanya, ada yang menjawab gitu ya. Nah, itu bagus ya. Nah, inilah saya senangnya pembelajaran online karena memediasi yang namanya barrier ya, barrier communication antara saya dengan para mahasiswa. Ya, jadi kalau Anda tanya kan Anda tidak raise hand secara langsung, tapi Anda bisa menulis ya di dalam forum, ya bisa menanyakan juga dengan cara vikon seperti ini ya. Nah, itu yang saya itu ketemukan selama melakukan pembelajaran online ya, yang kelebihannya adalah memediasi adanya barrier communication ya antara itu antara dosen dengan mahasiswa ya. Jadi kalau Anda tanya, Anda nggak apa-apa, Anda tulis di forum ya, ditulis di forum, ditulis di chat ya, dimanapun tidak ada masalah ya. Saudara-saudara, kemarin saya itu berikan Anda dua materi, yaitu mengenai IoT, ya, Internet of Things, ya, di mana Internet of Things ini salah satu daripada perkembangan teknologi informasi, ya, yang dapat memberikan akses kepada semua hal, ya, benda-benda di luar jaringan komputer untuk masuk ke dalam jaringan komputer, ya. Jadi tidak semua benda-benda atau segala sesuatu itu bisa dikomputerisasi, tapi bisa didigitalisasi. Ya, jadi bedanya antara apa itu eh, komputerisasi dengan digitalisasi itu di situ, ya. Karena semua benda-benda ini kan tidak ada operating sistemnya, ya. Jadi semua benda-benda itu di luar jaringan komputer ini tidak memiliki operating system. Sehingga apa? Sehingga kalau kita kepingin untuk mendapatkan informasi dari suatu benda, tentu maaf, ini agak flu sedikit. Oke, jadi kalau komputer kepingin mendapatkan informasi dari suatu benda, ya, tentu komputer ini harus bisa berkomunikasi, ya. Nah, syarat untuk berkomunikasi dengan benda lain, paling tidak benda lain itu juga memiliki operating system yang bisa mengelola itu komunikasi data. Nah, sayangnya semua benda-benda di luar jaringan komputer ini tidak memiliki
virtual tadi itu, tidak memiliki operating system, ya, kemudian juga tidak memiliki suatu konsep atau protokol komunikasi dan pendukungnya. Sehingga apa? Sehingga itu untuk mengatasi masalah ini, benda-benda di luar jaringan komputer ini, saudara-saudara, dikonsepkanlah Internet of Things. Ya, jadi Internet of Things ini merupakan metode komunikasi antara komputer dengan benda-benda yang berada di luar jaringan komputer, ya, Internet of Things. Nah, apa konsepnya? Konsepnya adalah digitalisasi, ya. Jadi semua benda-benda ini di luar jaringan komputer didigitalisasi, ya, diproses secara digital untuk kemudian dikirimkan datanya melalui jaringan internet untuk masuk ke dalam satu komputer atau satu sistem. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga semua benda ini, langkah pertama untuk bisa masuk ke dalam konsep IoT, langkah pertama adalah semua benda-benda ini harus didigitalisasi. Ya, untuk bisa mendigitalisasikan, maka benda-benda ini membutuhkan suatu namanya interface. Interface-nya apa? Interface-nya adalah microprosesor atau juga ini ya, bisa kita katakan sebagai perangkat bantuan digital, ya. Bisa bisa ADC, analog to digital converter, gitu ya. Bisa juga alat-alat perangkat elektronik pengolah sinyal digital, ya, yang itu bisa digunakan sebagai data harvesting atau pemanen data secara elektronik, ya, untuk dikirimkan ke dalam jaringan. Nah, ini sangat memungkinkan karena apa? Karena microprocessor sekarang ini cenderung murah, ya, cenderung murah dan handal, ya. Zaman dulu orang kalau mau menghubungkan perangkat-perangkat di luar komputer menggunakan microprocessor yang mahal, ya, seperti microprocessor PPI 8255, ya, Intel zaman dulu. Itu bisa mahal dan relatif kompleks. Nah, tapi kalau sekarang dengan microprocessor generasi yang sudah canggih sekarang ini, ya, seperti Arduino, ya, microprocessor eh, yang lain juga, ya, itu sudah menjadi modul yang siap berkoneksi dengan benda-benda yang selama ini analog, ya. Nah, inilah kelebihan daripada interface dalam bentuk modul yang berisi microprosesor yang siap menerima sinyal-sinyal analog di luar jaringan komputer. Kenapa, saudara-saudara? Karena semua benda-benda ini menghasilkan sinyal. Ya, semua benda-benda ini menghasilkan suatu output. Ya, output itu disebut sebagai sinyal. Yang sinyalnya itu secara elektronik merupakan sinyal analog. Ya, contoh, ya, sensor suhu, ya. Ada di rumah ada termometer, itu outputnya adalah analog. Ya, kemudian di situ juga ada berbagai macam sensor-sensor yang lain, kecepatan angin, sensor tekanan, ya. Kemudian sensor kecepatan motor, ya. Semua yang disensor oleh semua gini, ya, semua proses-proses fisika, kimia, biologi, ya, yang disensor oleh sensor ini menghasilkan sinyal analog. Sehingga apa? Sehingga supaya komputer di dalam jaringan bisa berkomunikasi dengan sensor untuk mengetahui suatu informasi dari suatu sistem, maka inilah peran daripada interface atau antarmuka, ya, sehingga modul microprosesor yang berisi Arduino dalam ukuran data 8 bit, ya, atau juga 16 bit, ya, itu bisa menjembatani untuk mengalirkan data sehingga data-data ini bisa diolah oleh komputer dengan software atau algoritma yang lebih lanjut seperti itu, ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga Internet of Things ini bisa, ya, bisa dikonsepkan menjadi smart city, smart home, ya, smart factory, smart farming, ya, dan smart-smart yang lain. Kenapa? Karena proses-proses di dalam perkotaan, perumahan, pertanian, ya, atau juga peternakan, ya. Sekarang kan lagi rame precision farming, ya. Precision farming itu semua tanaman itu dapat diukur satu persatu,
ya tingkat pertumbuhannya. Mulai dari apa? Kelembapannya, kemudian kelembapan itu kuncinya adalah air, suhunya, ya dalam ruangan yang terkendali, ya. Itu kan semuanya sensor semua, ya. Kemudian juga smart veterinary, ya, peternakan yang cerdas. Peternakan yang cerdas, ya zaman saya dulu waktu saya masih SD ya, mengembala kambing. Kambing saya itu kalau lepas, misalkan hilang ke hutan, itu nggak ada yang tahu, ya. Walaupun kambing saya cuma jumlahnya 5, ya, waktu saya SD dulu. Itu kalau zaman sekarang, saudara-saudara, hewan-hewan ternak ini dipasangi sensor, ya, yang sensor ini dapat terhubung dengan konsep IoT. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalkan peternakannya itu seperti peternakan yang modern, ya, seperti di Australia sana ya, atau di negara lain, ya, semua hewan-hewan ini, saudara-saudara, diberikan ID yang digital, ya. ID digital inilah yang akan mengirimkan data ke dalam jaringan IoT ke sistem. Sehingga Anda bisa bayangkan kalau beternak 1.000 ekor sapi, ya, atau lebih dari sekian ribu, kalau ada yang satu hilang, nah ketahuan, ya. Misalkan ada satu yang sakit, ya, karena kalau satu sakit ketahuan, segera diidentifikasi, ya. Jadi sistem yang akan memantau misalkan dari suhunya, ya, dari perilakunya, pola makannya, gitu, sehingga kita dapat data secara real time. Nah, inilah kelebihan daripada IoT, ya, yang dapat mengendalikan semuanya ini di dalam satu platform, ya. Nah, sapi-sapi tadi yang saya ceritakan tadi itu nggak mungkin dia memiliki operating system. Kan nggak mungkin sapi itu kita pasang laptop di atas punggungnya gitu ya, kayak Anda gitu kuliah gitu, nggak mungkin, terlalu mahal, ya. Jadi caranya adalah tadi, ya, kita digitalisasi, ya. Jadi konsep digitalisasi ini, ya, difasilitasi oleh interface, ya, modul-modul microprosesor yang terhubung dengan sensor, ya, sehingga dapat dihubungkan dengan jaringan internet, ya, untuk diterima oleh satu operating system seperti itu, ya. Nah, ini saudara-saudara kelebihan daripada apa itu konsep Internet of Things, ya, yang itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam sektor kehidupan kita, ya, terutama juga di industri. Industri itu, saudara-saudara, proses manufaktur. Manufaktur untuk menghasilkan satu produk itu quality of control-nya, ya, didukung oleh standar di dalam proses, mulai dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, sekarang kan lagi rame di daerah Jawa Tengah, gitu ya. Susu sapi di Jawa Tengah sana itu ditolak oleh industri, oleh pabrik. Kenapa? Karena tidak memenuhi baku mutu standarnya. Nah, bagaimana cara mengukur baku mutu standar? Pasti ada alatnya. Nah, alatnya apa? Ya pasti sensor. Sensornya apa? Macam-macam kalau kita bicara sensor, ya. Ada sensor elektronik, ada sensor kimiawi, seperti itu. Nah, itu saudara-saudara, ya kan, bisa kita hindari. Kalau misalkan, ya, susu dari sapi tadi itu bisa dideteksi dari awal kualitasnya, sehingga apa? Tidak merugikan petani kita. Apa konsepnya smart farming tadi itu? Nah, industri memang harus ketat baku mutu daripada bahannya. Nggak boleh baku mutu bahan itu, ya kan, tidak memenuhi standar. Kenapa? Karena nanti hubungannya dengan konsumen. Nah, gitu ya. Jadi industri sangat ketat, tapi juga petani ini juga harus bisa ngikuti. Nah, inilah saudara-saudara, kalau nanti Indonesia ini berhasil menerapkan yang namanya itu precision farming, ya, atau smart veterinary, ya, peternakan yang cerdas, ini kualitas dari eh, hulu ke hilir itu bisa dijaga. Ya, ini kan kasihan ya, petani-petani kita di Boyolali sana ya. Kemarin saya baca berita ya, itu ribuan liter susu sapi dibuang. Nah, kan ngeman, ya, ngeman sekali. Katanya karena ditolak oleh perusahaan karena ya intinya ya baku mutu lah, ya. Baku mutu itu ya macam-macam, ya. Nah, ini saudara-saudara bisa kita hindari di masa yang akan datang kalau petani kita ini sudah mengadopsi yang namanya teknologi informasi dengan IoT, ya. Begitupun juga itu dalam smart farming. Smart farming itu juga sama, ya kan? Kemarin saya betul presentasikan ini di Malaysia, gitu kan. Apa konsepnya smart farming? Konsepnya adalah precision, ya. Zaman dulu, saudara-saudara, saya waktu bertani, ya, itu menjalankan tugas dari orang tua saya kan, itu saya nggak bisa, ya, mengetahui
di antara 1 hektar tanaman itu mana yang sakit. Kalau enggak kita jalan-jalan ke sawahnya langsung. Tapi kalau sekarang saudara-saudara dengan precision farming, kita bisa mengetahui tanaman mana ya yang butuh perawatan khusus. Tanaman yang roboh, tanaman yang terjangkiti penyakit, ya terserang suatu hama, bisa dilokalisir dengan cepat, ya. Karena kan hama itu bisa juga masif, bisa juga katakanlah itu menyerang beberapa, sehingga bisa dilakukan tindakan yang cepat dan akhirnya terjadi keseragaman. Sehat-sehat semuanya, ya kan? Ada serangan penyakit dapat langsung dilokalisir. Nah, itulah kelebihan daripada smart farming dengan IoT. Nah, itu memang nggak mudah, ya semua harus menggunakan sensor. Ya, sensor-sensor itu dipasang gitu ya, dihubungkan dalam jaringan internet, sehingga apa saudara-saudara, sensornya ini lebih dari satu. Nah, sensornya ini terhubung dengan IoT. IoT terhubung dengan internet, sehingga apa? Sehingga untuk mewujudkan ini ya memang tidak mudah. Di dalam suatu environment smart farming ini dibutuhkan bandwidth yang cukup nggak kecil ya, cukup besar karena sensor itu mengirimkan data terus ya, mengirimkan data terus ya kan, ibarat CCTV kan. CCTV ada di rumah itu atau di rumah kita ini gitu kan, dia transmit data terus, dia nggak boleh berhenti ya, tidak boleh berhenti supaya apa, supaya bisa dipantau perkembangannya. Nah gitu ya, sehingga itu komputer yang kita isikan satu program pemantauan dari smart farming itu bisa mengambil analisis data, ya, bisa dilakukan pemantauan, ya, dengan drone, gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan pengukuran, ya, dilakukan analisis dengan machine learning, ya, atau juga dengan artificial intelligence, ya, untuk mendapatkan kondisi real yang terjadi pada pertanian atau juga peternakan kita, ya, atau juga industri, ya. Nah ini saudara-saudara tentu membutuhkan suatu platform jaringan yang sangat handal, ya. Jaringan yang sangat handal ini seperti kita ketahui bahwa internet yang kita gunakan ini masih menggunakan internet yang berbasis 4G, ya. Nah 4G itu 3G, 4G ini adalah generasi ini ya, generasi telekomunikasi seluler ya, yang itu berbasis kepada itu broadband. Ya, broadband itu adalah teknik penyebaran data pita frekuensi lebar. Ya, nah, saudara-saudara, kita ini berkomunikasi semuanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik itu frekuensi. Ya, frekuensinya itu sama di seluruh dunia, bahkan juga di seluruh alam semesta. Tidak ada frekuensi yang berbeda satu sama lain. Nah, frekuensi ini saudara-saudara merupakan pancaran gelombang elektromagnetik. Ya, jadi kita namakan sebagai spektrum. Ya. Nah, di dalam kita berkomunikasi menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik ini, itu kan di daerah itu microwave ya, di pita frekuensi microwave. Ya, untuk kita ini kita menggunakan pita frekuensi 1,8 GHz atau juga 1,9 GHz ya, atau juga nanti di atasnya yang menggunakan 5G kan. Ini seluruh operator di negara kita atau juga di semua negara itu menggunakan frekuensi yang sama. Nah, bagaimana supaya nggak bertabrakan satu sama lain? Ya, karena di dalam salah satu karakteristik gelombang elektromagnetik ini, ya itu ada fenomena interferensi. Ya, jadi kalau frekuensinya sama, terjadi interferensi. Nah, interferensi ini bisa merugikan. Ya. Nah, akhirnya apa, saudara-saudara? Akhirnya adalah dikembangkan orang boleh atau operator boleh menggunakan frekuensi yang sama, tapi dibagi-bagi menjadi kanal informasi atau channel. Nah, itulah konsep daripada penyebaran data atau informasi dalam komunikasi seluler yang kita gunakan. Nah, itu pun nggak cukup. Udah dibagi-bagi kanal informasinya atau channelnya, itu pun nggak cukup. Dikembangkan lagi setiap kanal atau informasi ini dikembangkan cara broadcasting datanya dengan channel informasi tadi itu. Apa teknologinya? Teknologinya adalah teknologi multiplexing. Ya. Teknologi multiplexing ini adalah metode cara mencampurkan data ke dalam frekuensi carrier ya, atau teknik modulasi ya. Nah, ini saudara-saudara menggunakan berbagai macam skema perkembangan daripada teknologi itu multiplexing ya.
ada OFDM, ya, orthogonal frequency division multiplexing, ya, yang digunakan untuk mengekspansi kemampuan kanal atau informasi tadi itu, ya. Jadi Anda misalkan itu sebagai operator diberikan kanal satu. Kanal satu ini harus bisa mengangkut data sekian gigabit. Ya, itu nggak mungkin kalau dengan cara yang biasa, dengan cara modulasi sinyal yang elektronika yang biasa. Itu harus dikembangkan satu skema broadband, single kanal, tapi mampu membawa data yang besar. Gimana caranya? Nah, inilah caranya adalah salah satunya adalah teknologi OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Jadi frekuensinya itu dibikin konsep ortogonal, ya, sehingga dia bisa bisa transmit data dengan ukuran yang sangat besar sekali. Yang awalnya hanya cuma 1 giga bisa diekspansi sampai mendekati 10 gigabit per second. Nah, ini teknologi OFDM ini memang sebagai perkenalan saja ya, tidak saya bahas secara mendalam di sini ya. Intinya adalah teknologi 5G ini adalah teknologi cara mengirimkan data menggunakan frekuensi yang terbatas ya kan dengan cara ekspansi transmisi gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah ini kita realisasikan dengan konsep ya algoritma supaya frekuensi itu bisa dikembangkan menjadi konsep ortogonal frekuensi. Yang namanya juga ortogonal ya. Maka betul satu frekuensi tapi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa frekuensi yang berbeda secara ortogonal. Nah, gitu ya. Nah, memang agak sulit memahaminya ya, tapi secara ilustrasi mudah ya. Kalau Anda punya tali ya, tali itu Anda getarkan secara tegak lurus ya, maka kan dia bergelombang ya. Tali itu digetarkan agar bergelombang ya secara tegak lurus. Bagaimana kalau dibikin miring? Talinya Anda miringkan, pergerakan gelombangnya dibikin miring. Dia juga merambat juga kan? Nah, gitu ya. Nah, pergerakan dari yang tegak lurus sama yang miring-miring tadi itulah ortogonal ya. Jadi ortogonal itu adalah mode perambatan gelombang yang dibikin berbeda-beda. Frekuensinya sama. Frekuensi sama tapi dibikin berbeda-beda cara merambatnya. Nah, itulah yang disebut sebagai ilustrasi sederhana mengenai ortogonal frekuensi. Sehingga single frekuensi bisa mengirimkan data yang berbeda-beda ya dengan jumlah ukuran yang berbeda-beda. Sehingga apa? Bisa memperbesar kapasitas pengiriman data. Nah, gitu ya. Halo, saudara-saudara. Iya, siapa Ucu? Nah, gitu ya. Mungkin Memang ini agak sulit membayangkannya ya. Agak sulit. Tapi nggak apa-apa ya. Itu perkenalan ya. Gitu. Nah, dengan karena cara tadi saudara-saudara saya sebutkan, akhirnya kapasitas data yang dikirimkan dalam single frekuensi itu meningkat. Ya, yang awalnya hanya 1 giga bisa diekspansi mendekati 10 gigabit per second. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Sehingga manfaatnya adalah bisa mengakomodir ya IoT tadi itu. Ya, IoT itu pasti membutuhkan bandwidth internet yang enggak kecil ya karena semua benda sensor-sensor ini ya beserta juga komponen-komponen elektronik yang lain harus masuk dalam jaringan internet yang itu makan bandwidth juga karena mereka melakukan proses komunikasi data. Ya, sehingga data-data ini walaupun kecil gitu ya, tapi kalau sensornya besar banyak ya multiplikatif ya, itu bisa doubling ya berlipat ganda. Berlipat ganda masuk dalam jaringan gitu kan, sehingga betul yang Anda sampaikan dalam diskusi forum kapan hari gitu ya. Sorry, mohon maaf. Diskusi yang Anda tulis dalam forum itu bahwa jumlah IoT itu akan lebih besar daripada jumlah pengguna kita sebagai user ya. Data yang kita lihat di dalam tahun 2023 ini pengguna internet itu ada hampir 70% dari populasi masyarakat dunia. Jadi kalau misalkan saat ini ada 7 miliar pengguna, 7 miliar ya penduduk bumi, maka 70%-nya adalah pengguna internet. Ya, data survei terakhir. Ya, tapi ini belum presisi juga ya. Belum presisi ya, kita nggak tahu presisinya kan karena data-data ini diperoleh dari operator ya seluruh dunia. Kira-kira 70% itu berarti 5 miliar lah ya. 5 miliar pengguna. 5 miliar pengguna ini saudara-saudara ya. Ini
menggunakan internet semuanya, ya. Nah, Anda bisa bayangkan satu orang itu alokasinya berapa gigabit, ya, bandwidthnya itu. Nah, itu kan doubling nggak karu-karuan. Hanya untuk pengguna kita sebagai manusia. Belum lagi nanti robot, benda atau IoT di sini. Nah, itu berlipat-lipat, ya, bisa bisa ratusan miliar pengguna, ya, ratusan miliar pengguna dalam arti dia adalah IoT atau juga robot. Berarti kita itu nanti, ya, didukung oleh pengguna-pengguna internet yang lain, tapi sifatnya adalah bukan pengguna seperti kita. Dia adalah pengguna-pengguna yang kita sebut sebagai IoT atau robotics tadi itu. Berarti jumlahnya semakin besar. Sementara bandwidth-nya di seluruh dunia ini terbatas, ya. Bandwidth internet itu terbatas karena salah satunya adalah ada juga kendala permasalahan telekomunikasi datanya, ya. Nah, ini saudara-saudara, ke depan betul yang Anda sampaikan gitu kan, bahwa jumlah things itu akan jauh lebih besar daripada jumlah user kita sebagai manusia. Nah, inilah itu perlu adanya satu itu konsep lagi gitu kan. Setelah 5G ini ya mungkin 6G, ya. 6G ini yang mulai dikembangkan di Cina kalau nggak salah, ya. Itu juga mulai masuk, ya. Bandwidth-nya dan kecepatan juga lebih tinggi lagi, ya. Jadi ini saudara-saudara kan sebagai salah satu kelebihan konsep tadi yang saya sampaikan gitu kan. Cara mengirimkan data dengan metode ortogonal frekuensi memungkinkan kita bisa mengirimkan data informasi dengan frekuensi yang sama dengan kelebihan kecepatan yang lebih tinggi, latensi rendah, bandwidth yang lebih tinggi. Seperti itu, ya. Sehingga apa? Sehingga IoT tadi itu yang dirancang untuk smart factory, smart industry, ya, kemudian juga smart farming, smart veterinary, smart medical, smart city itu bisa masuk di sini, ya. Karena jaringannya mendukung. Ya, jadi kenapa smart city di Indonesia ini belum bisa masif, ya? Karena salah satunya adalah ada masalah jaringan komunikasi internet, ya. Sebagai contoh gini, eh, latensi ini, ya. Latensi ini juga masalah yang global, ya. Latensi ini. Latensi ini adalah keterlambatan data, ya. Keterlambatan data yang juga signifikan di dalam kita menggunakan internet, ya. Latensi ini, saudara-saudara, merupakan ukuran kualitas informasi atau data untuk kita terima, ya kan? Yang itu seharusnya tidak boleh terlambat dalam ukuran tertentu, ya. Sebagai contoh begini, Indonesia ini punya kereta cepat, bus, ya, Jakarta Bandung 30 menit, ya. Dengan kecepatan keretanya itu 350 kilometer per jam, ya. Siapa yang pernah naik bus di sini? Ada yang pernah? Belum Pak Ucup. Ya, oke. Oke. Nanti dicoba, ya. Nah, 350 kecepatan 350 kilometer per jam. Kita naik motor kecepatan 40 aja udah ngeri, ya. Apalagi kereta, kereta, kereta kecepatan segitu. Misalkan kereta itu mau dikendalikan dengan Internet of Things, dengan internet. Kalau datanya telat diterima, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya. Punya bayangan kira-kira kalau kita mengendalikan benda berkecepatan tinggi, sementara datanya telat dari sisi penerima, apa yang terjadi? Misalkan kita mau ngerem, ya. Misalkan aja, ya, contoh aja, ya. Bus ini mau dikendalikan remnya dengan internet dengan aplikasi di operatornya sana. Pasti akan terjadi keterlambatan data. Pada saat ngerem gitu kan, diterimanya telat. Wah, udah pasti nabrak yang lain itu. Kecepatan tinggi, ya. Jadi 1 detik kan itu kan, ya, 350 km per jam. Berarti 1 detik itu berapa itu? Ya, terlambat 1 detik aja gitu kan, itu udah terlambat sekian ratus meter, ya, pengeremannya. Nah, itulah saudara-saudara, ya. Sehingga Smart City ini misalkan digunakan untuk di kita saat ini gitu, ya, itu ada masalah yang sangat signifikan. Nah, di sini latensi ini, ya, keterlambatan pengiriman data. Memang nggak terasa, ya. Kalau kita Anda nonton televisi digital, ya, nonton film bioskop digital, nonton apa saja itu nggak terasa. Tapi kalau itu digunakan untuk pengendalian, nah itu baru terasa. Smart factory,
smart transportation. Ya terasa. Karena apa? Anda mengendalikan benda berkecepatan tinggi seperti kereta bus tadi itu. Ngerem, ya. Saya merintahkan ngerem aplikasi. Terlambat dikirimkan di Bandung sana. Ya udah keretanya udah bablas ke Bandung, direm ya kan. Nunggu datanya telat, ya kan. Sehingga pengeremannya tidak bisa sesuai dengan betul yang kita betul rancang di situ ya. Nah, seperti itu. Nanti Sarah, ada pertanyaan? Silakan. Oke, silakan. Halo? Oke, ya. Saudara-saudara, itu minggu depan eh, saya share soalnya hari Rabu ya, share soal UTS ya. Halo? Siapa? Iya, Bapak. Ya, soalnya sederhana saja ya. Soalnya Anda kerjakan ya. Saya berikan kesempatan sampai UAS dikerjakan ya. Jadi itu Anda cicil ya. Kalau misalkan Anda minggu depan, Pak, saya bisa ngerjakan 1 minggu selesai, silakan, bagus ya. Berarti Anda percepatan. Bagi yang tidak selesai, saya berikan kesempatan diselesaikan nanti sampai minggu ke-8. Kita minggu ke-8 sudah selesai ya, saudara-saudara ya. Minggu ke-8. Jadi setelah minggu 8 Anda UAS, Anda sudah boleh live out dari aktivitas ya, dari kelas saya ya. Anda sudah selesai ya minggu ke-8. Jadi kita percepat kelas ini dari 16 minggu menjadi 8 minggu ya. Nanti saya coba evaluasi bagaimana keberhasilan kelas mode percepatan ini ya. Apakah ini berhasil ya? Nanti kalau kurang berhasil, nanti coba saya dan para dosen untuk merancang lebih bagus lagi ya. Begitu sudah Sarah ya. Baik, Pak. Ya, oke. Pak, terima kasih, Pak. Oke, Baik, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, oke ya. Selamat berakhir pekan dan beraktivitas, saudara-saudara ya. Kita keep in touch di LMS ya. Saya senang sekali dengan Anda semuanya yang aktif-aktif ya dan bersemangat ya. Jadi kuliah online ini tidak terlalu sulit, kalau ya. Yang penting adalah kita bisa mengatur waktu sebaik-baiknya dan juga bisa berkomunikasi secara intens di dalam LMS ya. Sekian dari saya, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama ya.